Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome to my channel. Okay, now my name is Nur Afifah. I'm from University Islam Riau. So my NPM 2263165. So guys, now I want to explain you about the component of English curriculum. Yeah, the curriculum system is formed by 4 components, namely like goals, content, method or strategy, and evaluation. So from this a system component, each component must be work together to each other. While one of the component from is a system, the curriculum is disrupt or not related to other component of a system, the curriculum will also be disrupt. Jadi dalam komponen kurikulum ini dia tuh sangat berkaitan dan sangat related. So, jadi sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih komponennya. Yang pertama itu goal. Nah, dalam komponen goal itu atau tujuannya itu dia memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama itu dalam tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum. Dan kedua itu adalah tujuan institusional. Tujuan ini yang harus dicapai kepada siswa itu baik dalam standar kompetensi pendidikan dasar, SMP, SMA, kejuruan ataupun perkuliahan atau university. Dan yang ketiga ini adalah tujuan kurikulum atau tujuan yang harus dicapai kurikuler. Nah, ini tujuan kurikuler ini tuh yang harus dicapai dalam setiap pendidikan atau studi. Pada dasarnya ini tujuan ini untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini nih merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh semua peserta didik. Ya, setelah itu sekarang kita membahas tentang komponen konten atau isi atau mata pelajaran. Nah, ini nih isi kurikulum ini atau konten ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Si isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas yang diberikan oleh yang pada kegiatan siswa itu tersebut. Nah, di sini ada 5 pengelompokan mata pelajaran. Yang pertama itu adalah pendidikan agama dan akhlak seperti mata pelajaran PAI. Terus yang kedua ini adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau seperti PKN. Terus yang ketiga ini seperti mata pelajaran IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti TIK. Yang keempat adalah estetika seperti mata pelajaran seni ya, seperti mata pelajaran SBK atau yang sekarang itu SBDB. Nah, yang terakhir ini jasmani, seperti mata pelajaran pada Penjas. Ini merupakan pengelompokan pada mata pelajaran umum yang konten. Nah, selanjutnya ada 4 jenis isi konten kurikulum, yaitu dialog, monolog, short, konvensional, dan song. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode atau strategi dalam komponen kurikulum itu. Nah, dia tuh memiliki 3 dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang harus dimiliki atau yang berhubungan dalam pengimplementasian kurikulum. Istilah ini juga memiliki beberapa kemiripan dengan strategi atau pendekatan atau juga bisa disebut dengan approach. Sebenarnya pendekatan berbeda dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, menurut Roy Killer pada tahun 1998 ada 2 pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan yang berpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher center approach, dan yang kedua itu pendekatan yang berpusat pada siswa atau student atau biasa disebut dengan student center approach. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat adalah evaluasi. Tujuan evaluasi ini dalam komponen kurikulum ini adalah
ada 3 dimensi, yaitu dimensi 1 berkaitan dengan formatif atau sumatif, dimensi kedua itu yang berkaitan dengan proses atau produk, dan yang dimensi ketiga itu yang berkaitan dengan operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar itu sendiri. Nah, dalam standar yang dimiliki itu ada 2 jenis evaluasi berdasarkan penilaian pencapaian. Nah, evaluasi yang pertama penilaiannya itu yaitu tes atau biasa itu siswa itu mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat menguasai dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu non tes. Tes itu berupa kayak ujian nasional, ujian semester. Terus non tes itu tes menilai aspek tingkat laku termasuk sikap, minat, motivasi pada student itu. Nah, jenis tes ini adalah seperti observasi, wawancara, ataupun studi kasus. Selanjutnya, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.